Sementara korban meninggal akibat diare di Kabupaten Pesisir Selatan. Halo Sobat Sehat, tahukah kalian diare masih menjadi ancaman bagi balita loh? Secara global, diare termasuk salah satu dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia. Menyumbang lebih dari 1,7 juta kematian setiap tahunnya. Pada anak di bawah 5 tahun di negara berkembang, diare masih menjadi penyebab kematian nomor 3. Dipikir-pikir, serem juga ya. Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi diare pada balita mencapai 12,3%. Namun, pada survei Kesehatan Indonesia 2023, mencatat angka diare pada balita turun menjadi sekitar 7,4%. Dan pada semua kelompok umur sekitar 4,3%. Bagi yang belum tahu, apa sih diare itu sebenarnya? Sini, aku jelasin. Dikutip dari jurnal Acute Diarrhea in a Tertiary Emergency Department from Readmission Determinants to Antibiotic Prescription, menurut WHO, khususnya diare akut adalah buang air besar dengan konsistensi cair atau lembek sebanyak 3 kali atau lebih dari 24 jam, dengan durasi kurang dari 14 hari. Penyebab utama diare adalah infeksi, terutama infeksi virus seperti rotavirus dan norovirus. Meskipun bakteri E. coli dan Campylobacter juga bisa menyebabkan gejala yang lebih berat. Ayo, aku ajak kalian mengulik lebih dalam lagi tentang apa itu diare. Infeksi virus, terutama rotavirus, adalah penyebab utama diare akut di seluruh dunia, bahkan dengan adanya vaksinasi. Di negara maju, norovirus paling umum, walau bakteri seperti Campylobacter dan jenis E. coli tertentu dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah. Clostridioides difficile juga menjadi perhatian pada kasus yang didapat di masyarakat, khususnya di negara yang berpendapatan tinggi. Kualitas air dan penularan makanan sangat berperan dalam prevalensi diare akut di berbagai wilayah. Jenis-jenis penyakit diare terdiri dari 4, yakni diare viral, diare bakteri, diare parasit, dan diare non-infektif. Diare viral terdiri dari 2, diare rotavirus dan norovirus. Diare bakteri terdiri dari 4, Campylobacter, APAC, AIAC, dan Clostridioides. Yang ketiga ada diare parasit, terdiri dari Glirandia rambiria dan Entamoeba. Diare non-efektif terdiri dari diare akibat obat-obatan, diare gangguan motilitas usus, dan IBS, yaitu Irritable Bowel Syndrome. Fisiologi penyakit diare. Penyebab utama infeksi, terutama virus, rotavirus, norovirus, serta bakteri E. coli, Campylobacter. Yang kedua, mekanisme, yaitu infeksi atau toksin yang menyebabkan kerusakan mukosa usus atau penyerapan cairan dan elektrolit terganggu. Yang ketiga, efek lanjutan, yaitu terjadinya sekresi cairan berlebihan ke lumen usus, peningkatan permeabilitas mukosa akibat inflamasi, serta hipermotilitas usus. Yang keempat, akibat klinis, kurang keluarnya cairan dan elektrolit dalam jumlah besar ke lumen usus sampai fase cair atau longgar, berisiko dehidrasi dan gangguan elektrolit. Singkatnya, diare terjadi karena gangguan keseimbangan antara absorpsi dan sekresi cairan di usus akibat infeksi, toksin, atau inflamasi yang berujung pada kehilangan cairan dan elektrolit. Nah, apa aja sih gejala dari diare? Yang pertama, konsistensi feses lebih cair atau lembek daripada biasanya. Yang kedua, perut terasa kram atau nyeri. Yang ketiga, merasa mual dan ingin muntah. Yang keempat, kepala terasa nyeri. Yang kelima, nafsu makan berkurang. Dan yang terakhir, merasa haus secara terus-menerus. Diare adalah penyakit yang dimana seseorang buang air secara berulang dalam berbentuk cairan yang bisa berbahaya karena menyebabkan dehidrasi. Kunci
utama penanganannya ada 5. Yang pertama adalah rehidrasi dengan ORS. ORS atau oralit adalah terapi utama untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. 2. Pemberian zinc untuk anak-anak. Pemberian zinc untuk anak-anak dalam porsi 10-20 mg per hari selama 10-14 hari dapat memperpendek durasi diare dan menurunkan risiko kekambuhan. Yang ketiga ada antibiotik tidak rutin. Antibiotik tidak rutin hanya diberikan bila ada indikasi atau diare berdarah, kolera, atau pasien dengan kondisi khusus. Dan yang keempat adalah pemberian nutrisi secara rutin. Anak-anak atau penderita diare tetap diberi makan dan bayi terus menyusu ASI. Menghentikan makan justru memperlambat pemulihan. Kelima adalah pencegahan secara preventif. Pencegahan secara preventif dapat berupa